Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menjaga dan memberkati istirahat kita sepanjang malam. Dan kita bangun dengan tubuh sehat pada pagi hari ini. Dan untuk itu mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Dan untuk kita mendengar renungan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah menjaga, memberkati kami sepanjang malam istirahat kami. Dan sekarang Tuhan, kami mau mendasari aktivitas kami sepanjang hari ini dengan doa dan juga dengan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, sebagaimana telah kami sampaikan kemarin bahwa kita akan merenungkan beberapa seri ke depan tentang Kristus Tuhan kita yang telah datang di dunia untuk menebus kita. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pada pasalnya yang kedua, dan saya bacakan kepada kita mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Karena mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Pagi ini tema kita adalah apakah kita membuka hati untuk Dia. Saudara-saudara, dunia walaupun di masa pandemi COVID-19 ini tetap saja berbenah untuk mengingat kembali dan mensyukuri kelahiran Kristus di tengah dunia. Mulai terdengar musik, puji-pujian, lagu Natal, dan juga mulai berbenah untuk membersihkan rumah, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Walaupun kita tahu bahwa mungkin perayaan Natal kali ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena memang pasti ada pembatasan jumlah kehadiran di dalam perayaan-perayaan kita. Atau bahkan ada yang merayakannya secara sederhana di rumah masing-masing, atau masih tetap berkumpul. Itu adalah cara masing-masing. Saudara-saudara, yang kita renungkan pada pagi hari ini adalah bahwa suatu tantangan kepada kita, suatu pertanyaan besar yang ditujukan kepada kita, apakah kita benar-benar telah membuka hati untuk Tuhan, ataukah semua ini hanyalah rutinitas belaka? Dengan latar belakang pembacaan firman Tuhan Injil Lukas pada pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 ini, dengan singkat saja, ini sudah menjadi ayat yang sering kita dengar. Peristiwa yang sangat luar biasa sebelum kelahiran Kristus Tuhan, di mana ada sebuah perintah yang luar biasa besarnya dari sang kaisar, yaitu Kaisar Agustus, untuk semua orang mendaftarkan dirinya. Dalam pengertian kita sekarang, sensus penduduk. Lalu saudara terkasih nama Tuhan, Yusuf dan Maria pun harus mengikuti hal itu. Mereka harus pergi ke tanah leluhurnya Yusuf. Karena itu mereka berangkat dari Nazaret
sampai ke Bethlehem. Lalu ternyata di dalam perjalanan mungkin mereka dalam kelelahan dan lain sebagainya. Dan sampailah mereka di Bethlehem. Mereka mencari tempat untuk mereka menginap. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, Maria pada waktu itu sudah hamil tua, yang sebentar lagi akan melahirkan anak, tapi tetaplah berjalan dalam perjalanan yang cukup jauh dan sangat melelahkan. Dan yang paling mengerikan lagi kembali, tiba di sana dikatakan bahwa tidak ada tempat penginapan bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, hanya satu tempat yang tersisa, yaitu kandang domba. Saudara, Natal di era modern ini adalah Natal tanpa kandang domba. Kebanyakan di antara kita telah mengubah nuansa Natal pertama itu, Natal Kristus ketika dia lahir di dunia ini, mengubahnya dengan suatu kemegahan dalam perayaan. Jadi perayaan-perayaan yang kita lakukan adalah perayaan-perayaan yang jauh berbeda dengan peristiwa awal dari apa yang kita rayakan. Pada waktu Kristus datang, dia datang lahir di sebuah kandang, tetapi sekarang perayaan kita adalah di hotel berbintang. Tapi sekarang perayaan kita atau di zaman ini, taruhlah mungkin karena pandemi COVID-19, perayaan kita di rumah. Jadi saudara, pandemi ini mengajar kita untuk kita juga mengingat kembali bahwa Kristus datang dalam kesederhanaan. Bahkan bukan hanya dalam kesederhanaan, tapi dalam kemiskinan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sudah terlalu lama kita merayakan Natal dengan melupakan kandang domba. Sudah terlalu sering kita merayakan Natal dengan mengubah situasi itu atau gambaran dari situasi itu yang seharusnya dirayakan mengenang kesederhanaan, tapi justru mengenang kesederhanaan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan kemegahan dan kemewahan. Saudara, itu yang kita boleh perhatikan dari kisah-kisah Natal atau kisah-kisah perayaan Natal di akhir-akhir ini. Perayaan Natal di akhir-akhir ini adalah perayaan Natal yang mengarah kepada kemewahan, kemegahan, bahkan terkadang identik dengan pesta pora. Tapi kali ini tatkala pandemi mengunjungi dunia, maka kita diingatkan kembali bahwa ternyata Tuhan yang telah lahir itu adalah Tuhan yang lahir di sebuah kandang yang hina. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya dapat memikirkan kisah ini bahwa Yusuf sebagai seorang laki-laki yang baik, dengan melihat kondisi istrinya, tentulah dia mencari tempat yang terbaik untuk istrinya dalam kondisi yang hamil tua. Lalu apa yang terjadi? Dia berusaha untuk mencari tempat, tapi tidak tersedia sebuah tempat. Kristus datang, tapi tidak tersedia tempat. Semua pintu-pintu tertutup. Dan hanya terbuka pintu kandang domba, saudara yang terkasih nama Tuhan. Dan dia pun datang lahir di sana. Saya mengkhawatirkan bahwa Tuhan sedang mengetuk hati banyak orang sekarang, tetapi ternyata orang tidak membuka hatinya. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan. Saudara, Tuhan mau datang di tengah dunia ini adalah untuk saudara dan saya. Bukan tidak bisa dia datang di dalam kemewahan. Saudara yang terkasih, dia adalah raja di atas segala raja. Tapi dia datang menyapa dunia ini, mengunjungi dunia ini, bahkan dengan inkarnasinya, mengambil rupa manusia yang ilahi menjadi yang insani, datang dengan sebuah nuansa yang sangat rendah, yaitu sebuah kandang yang hina, yang menggambarkan kemiskinan. Tuhan
mengasihi semua orang. Tuhan bekerja tidak selalu melalui kebesaran dan kemegahan, tapi Tuhan terkadang melakukan hal yang besar dan ajaib dari kesederhanaan. Itulah yang kita boleh temukan dari kisah ini, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kemudian dari kisah ini kita juga boleh melihat bahwa apakah kita benar-benar mau menerima Kristus yang datang di tempat yang sederhana itu? Apakah kita mau menerima Dia di dalam kesederhanaan? Ini yang patut kita renungkan bersama-sama. Karena banyak orang hanya ingin melihat kuasa Tuhan dari hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib, dan tidak melihat dari hal-hal yang sederhana. Bagian ini sangat jelas berkata kepada kita bahwa Dia datang dalam bentuk kesederhanaan di sebuah kandang yang sangat hina. Konon pada masa itu memang kandang domba, biasanya kalau kandang itu berada di padang penggembalaan, lain cerita dengan kandang domba yang ada di daerah atau di rumah. Biasanya itu rumah menyatu dengan kandang domba. Jadi ini berarti bahwa kandang domba itu yang mungkin tidak terlalu bau, tetapi jelaslah bahwa itu memiliki bau. Dan jelaslah bahwa ini adalah sebuah kandang yang tidak layak untuk tempat lahir raja di atas segala raja. Kalau di dalam ukuran kita. Jika saya bertanya kepada saudara, jika istri saudara atau mungkin jika saudari telah mengandung dan juga hamil tua, pasti saudari atau istri saudara sudah dipersiapkan tempat untuk di mana dia lahir. Mungkin sudah berapa kali periksa ke bidan atau mungkin rumah sakit tertentu sudah menjadi rujukan. Bahkan sebelum lahir pun mungkin pakaiannya sudah dipersiapkan, keranjang bayinya, tempat tidurnya dan lain sebagainya. Dan itu adalah kelahiran anak-anak kita pada umumnya. Tetapi Kristus, Raja di atas segala raja ini, tidaklah demikian. Dikatakan bahwa Dia dibaringkan dan di dalam palungan dibungkus dengan lampin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu sayang kepada kita semua, dan Dia juga datang dengan penuh kesederhanaan untuk saudara dan saya. Dia meninggalkan segala kemuliaannya. Dia mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan segala kekayaan dan kemuliaan, kehormatan yang sangat agung dan luar biasa di surga yang mulia. Dia datang di tengah dunia ini. Dia melupakan segalanya untuk menunjukkan kasih yang besar kepada saudara dan saya. Sekarang, apakah kita juga bisa seperti itu kepada Tuhan? Apakah kita juga bisa melupakan ego kita, kesombongan kita, meninggalkan kesombongan kita, ego kita, keduniawian kita untuk menyambut Dia, Raja di atas segala raja itu? Apakah kita bisa membuat diri kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang sederhana menyambut kedatangannya di tengah dunia ini? Inilah yang patut kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kiranya hati kita bukanlah seperti pintu-pintu rumah orang pada waktu itu di Bethlehem yang tertutup. Kiranya hati kita adalah hati yang terbuka untuk menerima dan juga mengikuti Dia dalam hidup kita hari demi hari. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami boleh mensyukuri kasih-Mu yang besar,
pengorbananmu sejak engkau datang, engkau telah berkorban dengan lahir di sebuah kandang yang hina untuk kami, untuk menebus kami. Engkau meninggalkan segalanya, kemuliaan dan kehormatan, keagungan, kilauan, engkau tinggalkan demi kami. Bapa, ajar kami juga Tuhan untuk meninggalkan keduniawian, egoisme, untuk meninggalkan kesombongan kami, untuk menyambut Engkau, untuk menerima Engkau dan mengikuti Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami telah datang dan juga menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Engkau Allah memberkati saudara kami yang bekerja, berkati pekerjaan mereka. Yang sakit, biarlah Engkau juga memberikan kesembuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Berilah perlindungan bagi kami semua, tolonglah kami, penuhi kami dengan kasih sayang. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, pergilah kepada aktivitasmu, renungkan dan peliharalah firman Tuhan, dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat menjalankan hari-hari kita di masa-masa Minggu Advent ini. Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan berkati.